Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu jamaah taklim Ahad pagi yang berbahagia rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat Allah, barokah dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih mendapatkan nikmat yang luar biasa, iman Islam dan juga kesehatan, kesempatan. Mari kita terus gunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur yang benar, dengan menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk bertaqarrub, untuk beribadah, kita akan terus dikuatkan iman dan Islam kita dan juga diberi nikmat yang lebih barokah dalam hidup dan kehidupan kita ke depan sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau bapak-bapak yang di luar masuk jane lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Baik. Jadi snacknya dibawa ke dalam gitu kan. Jadi bukan pengajian ibu-ibu. Ini kayak pengajian ibu-ibu gitu. Orang nana bapake. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dulu kita membahas bab apa ya Pak? Sebelum yang bab sholat dulu sampai apa ya? Lupa saya. Karena dipotong ya, dipotong pembahasan. Bagaimana Bu? Inggih, sampai apa maksudnya dulu itu? Iftitah. Oh, baru iftitah. Oh, kita lanjutkan kembali nggih. Baik. Baru sampai iftitah. Kayaknya sudah loh. Sampai i'tidal. Oke. Sampai i'tidal. Ya. Baik Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi kita sedikit mengulang sedikit saja bahwa ketika kita akan sholat itu kita berdiri tegak menghadap ke arah kiblat badan kita, nggih. Kita tenangkan pikiran dalam rangka untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat ya, memfokuskan tujuan. Karena orang mau apapun ketika tujuannya enggak jelas, pikirannya masih kemana-mana, maka perbuatan yang dilakukan itu menjadi tidak fokus, tidak khusyuk, hasilnya pun tidak akan menjadi baik. Maka memang ketika akan sholat kita supaya berdiri tegak menghadap kiblat, tenangkan hati kita, pikiran kita. Kemudian di dalam hati kita betul-betul diniatkan, saya akan sholat apa? Betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandangan memandang ke arah tempat sujud ya. Jadi tidak memandang kemana-mana, ke arah tempat sujud, badan kita tegak berdiri. Dan kemudian kita mengucapkan takbir Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan mengucapkan takbir itu. Nah ini nggih. Jadi hal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita akan menghadap Allah, maka harus dengan penuh
kesopanan, penuh adab, ya, jauh dari kesombongan. Nah ini, dan yang kita ucapkan adalah pengagungan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Segalanya kecil, kita kecil. Hanya Allah yang Maha Besar. Hanya Allah yang Maha Besar. Nah ini, kesadaran ini perlu kita terapkan terus dalam hidup dan kehidupan kita. Sebagai apapun kita, ketika kita Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, maka kita akan bisa terjaga dari sifat-sifat yang merusak diri kita. Di antaranya sikap apa? Sombong, ya. Sikap sombong. Nah, ini insya Allah. Oleh karena itu, bagaimanapun manusia itu memang ya tidak ada manusia yang sempurna, ya. Ketika memiliki harta sedikit banyak, ya, sudah merasa ya lebih dari yang lain, ya. Sedikit memiliki jabatan lebih tinggi, kadang-kadang juga merasa lebih dari yang lain, ya. Bahkan bisa sampai betul-betul menjadi dia sombong, merendahkan yang lain, menghina yang lain. Kemudian ketika dia diberi nasihat oleh orang yang lain, ternyata yang beri nasihat itu orangnya lebih rendah, ya, tidak lebih kaya, jabatannya tidak lebih tinggi, maka dia tidak mau mendengarkan. Nah ini yang terjadi, ya. Maka dengan kita menghayati, ya, amalan di dalam sholat ini, lafal takbir Allahu Akbar ketika kita sholat, pandangan kita menghadap ke arah bawah, ya, untuk menuju satu kekhusyuan, ya, dalam kita melaksanakan sholat itu, maka sudah bagian daripada kita menjaga diri kita dari sikap-sikap kesombongan, dan mengakui bahwa Allah lah yang paling atau yang maha. Baik, kemudian kita membaca doa iftitah. Ini doa iftitah, ya. Di antaranya adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya fil ma'i wastalji wal barad. Yang maknanya di situ sungguh luar biasa, ya. Allahumma ba'id baini, satu permohonan agar di dalam hidup dan kehidupan kita itu dijauhkan dari yang namanya dosa. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita sudah memohon kepada Allah itu, tapi dalam hidup dan kehidupan kita tidak menjaga. Kurang ngatok tapi orang anak usahane, itu juga ya berarti apa ini? Ngelomboni, ya. Itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Jaluk tapi orang anak usahane. Jere ya gitu kan, minta dijauhkan dari dosa, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan dari timur dan barat. Nah ini kalau tidak ada ikhtiar, ya permohonan itu menjadi tidak bermakna bermakna sesungguhnya begitu, okay? Jadi hanya sekedar ritual, bukan spiritual. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang masih banyak orang sholat itu sebatas ritual. Ritual sholat, takbir, ruku, i'tidal, sujud, gitu kan. Kemudian selesai. Maka sekedar ritual, perbuatan yang diawali dengan salam, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, selesai. Maka nilai-nilai spiritualnya itu jauh, ya. Nah ini Bapak Ibu. Oleh karena itu banyak sekali orang yang sholat tapi juga maksiat, iya kan? Orang sholat haji berkali-kali tapi korupsi, ya orang setitik sih kayak gitu, ngimbotan. Ya Allah, ini yang kadang-kadang kita prihatin. Kadang-kadang orang yang kelihatannya seperti bagaimana gitu, ya, tapi ternyata maksiatnya juga bagaimana begitu, ya, sama-sama bagaimananya gitu loh. Na'udzubillah. Ini bisa jadi karena memang sholatnya sholatnya tidak merubah karakter kita, ya, hanya ritual saja, tapi nilai-nilai spiritualnya tidak tercapai. Lah ini Bapak Ibu, ya. Jadi itu diantaranya Allahumma bangit, kita minta dijauhkan, ya, oleh Allah dari segala dosa, seperti jauhnya timur dan
barat, nggak mungkin ketemu. Maka kita harus ikhtiar, ya, berusaha semaksimal mungkin. Ya, di antaranya apa? Ya, belajar. Karena dosa itu adalah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa. Maka kita harus belajar. Hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya. Dalam diri kita, dalam pergaulan bersama istri, ya. Apakah bersama istri itu halal semuanya? Ya tidak. Tetap aja ada yang dilarang. Pergaulan suami istri juga ada yang dilarang. Ketika dilanggar itu juga berdosa. Ya. Maka kita harus tahu itu. Nah, kemudian dalam hal ibadah sekalipun, ada ibadah sudah ditentukan tata caranya. Kemudian ketika kita nganggo sekepenake dewek, ya, tidak menghiraukan aturan, maka ya menjadi dosa. Nah, apalagi kalau ibadah, ya otomatis dia tidak memperhatikan aturan-aturan dan sekarpe dewek, katakanlah begitu, maka ya bagaimana dia akan memperoleh hikmah daripada ibadahnya itu sendiri. Ya, akhirnya apa? Orang yang sholatnya mempeng tapi maksiatnya juga ya nyamleng gitu. Ya, itu jadi seperti itu. Nah, ini apa Ibu? Baik, itu Allahumma bangit baini. Kemudian apa? Allahumma naqqini minal khotoya. Sudah saya jelaskan dulu ya, dan seterusnya. Terus ada bacaan yang lain, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah ini. Jadi kita sarankan kalau mau pakai kabiro ya sampai wa asila. Sampai wa asila saja, ya. Ini di Muhammadiyah jelas boleh memakai kabiro, tapi sampai wa asila. Tidak diteruskan inni wajjahtu, tidak. Jadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai di situ saja. Nah, ini nggih. Karena apa? Karena memang beberapa hadis, ya, yang paling sahih terkait dengan doa ini ya sampai di situ. Yang berkaitan dengan inni wajjahtu wajhiya ada hadisnya memang, tapi tidak kuat, dhaif. Dan yang banyak hadis inni wajjahtu wajhiya yang berdiri sendiri itu adalah hadis tentang doa menyembelih kurban. Nah, menyembelih kurban. Maka menyembelih kurban diawali dengan doa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Dan seterusnya sampai wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin. Kemudian bismillahi Allahu akbar. Allahumma minka walaka'an. Kan seperti itu. Nah, baru sembelih. Nah, itu doa menyembelih kurban. Maka yang paling kuat ya dari beberapa versi itu adalah yang sampai wa asila saja. Nah, ini kita kombinasikan boleh. Kadang-kadang Allahumma bangit, kadang-kadang kabiro boleh. Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Boleh. Kemudian ada bacaan yang lain lagi, termasuk bacaan yang cukup panjang ya, yaitu wajjahtu wajhiya lilladzi, bukan inni wajjahtu tapi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati dan seterusnya, panjang sekali sampai dengan astaghfiruka wa atubu ilaik. Lah, ini panjang sekali. Ini kayaknya jarang yang hafal itu, ya. Jarang yang hafal. Nah, itu doa iftitah untuk membuka sholat ya setelah kita bertakbir. Isinya sungguh sangat luar biasa. Kemudian kita membaca Al-Fatihah. Diawali dengan membaca ta'awudz dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memohon perlindungan kepada Allah ya. Agar apa? Kita tidak tergoda oleh godaan setan. Karena di dalam sholat itu juga godaan setan luar biasa. Gimana? Iya. Setan itu selalu menggoda agar sholat kita tidak khusyuk. Itu setan itu. Ya kadang-kadang sama aja lah, kita ngaji juga setan banyak yang menggoda panjenengan ini agar ngajinya ora khusyuk. Nah, ya banyak gitu loh. Agar ngajinya ngantuk misalnya gitu loh. Itu banyak gitu godaan-godaannya. Termasuk ketika sholat itu juga demikian. Dilalai agi sholat kemutan ya macam-macam gitu kan.
Sandal sing ilang jadi ketemu, oh iya sandalnya nang kana je. Teksokna nang pojok kayak gitu kan. Nah, ini kadang-kadang seperti itu godaan setan gitu loh, ya. Ngesokna kunci jadi ketemu, oh iya kemutan nang kene tergambar gitu ya. Ana gambar oh iya ki nang kana kuncine. Nah, itu. Jadi kalau panjenengan kelangan apa-apa, salat ya. Salat sunnah mencari barang yang hilang. Enggak ada itu ya, enggak ada yang seperti itu gitu. Cuma kadang-kadang seperti itu masalahnya ya. Itu godaan setan gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana fokus kita di awal itu ya harus dijaga terus ya. Fokus kita di awal ya. Baik, kemudian apa berikutnya? Membaca suratan ya. Ya, membaca tadi ta'awud, kemudian bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim ini bagi imam itu boleh jahar, boleh sir. Boleh jahar dikeraskan bagi imam atau sir itu juga diperbolehkan. Nah, itu nggih. Ya. Kemudian membaca surat Al-Fatihah. Jadi ta'awud dan bismillah baik bagi imam ataupun bagi makmum ya sama saja, membaca ta'awud dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Al-Fatihah. Ya, membaca surat Al-Fatihah. Ini kayaknya sudah sampai di situ ya dulu ya. Sampai i'tidal. Ya, kita cepat ini makanya. Membaca alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim dan seterusnya. Monggo Bapak Ibu betul-betul dipahami surat Al-Fatihah itu, nggih. Bila perlu ya tafsirnya, tafsir surat Al-Fatihah. Alhamdulillah ya, itu dipahami betul. Maka perlu ada kajian tafsir. Sudah ada ya? Sudah. Nah, kalau apa namanya? Dikatakan yang paling penting iya, maka belajar tafsir itu ya mulailah dari Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah ya, kemudian suratan pendek. Jangan Al-Fatihah Al-Baqarah ya. Jangan dulu, tapi Al-Fatihah kemudian An-Nas ya. Al-Fatihah kemudian An-Nas. Ya. Jangan Al-Fatihah Al-Baqarah. Untuk apa? Ya agar supaya ini sangat membantu ketika kita sholat. Kalau Al-Fatihah Al-Baqarah jarang kita baca Al-Baqarah kan? Jarang. Jadi orang sholat itu apalagi ketika sholat sendirian itu biasanya kan ya An-Nas, Al-Falaq, ya Al-Ikhlas, Inna A'tayna, Idza Ja, Tabat, kan itu yang dibaca panjenengan kan? Ya, yang paling favorit kan Inna A'tayna sama wal asri itu kan surat favorit panjenengan gitu loh. Nah, kulhu gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Al-Fatihah dan suratan atau surat-surat pendek yang biasa kita baca itu usahakan betul-betul sudah dikuasai, Pak. Betul-betul sudah dikuasai. Yang biasa kita baca untuk sholat betul-betul sudah dikuasai. Makhorijul hurufnya dikuasai, sifat-sifat hurufnya dikuasai, kemudian makna dan tafsirnya dipahami betul. Sehingga panjenengan sholatnya kita panjenengan saya betul-betul berkualitas. Bukan hanya ngomong yang tanpa makna, ngomong tapi orang paham kira-kira berkualitas apa tidak. Ngomong macam-macam artinya apa Allah orang ngerti. Lah si kepriwe kan gitu kan. Orang ngerti maknane. Apalagi kalau bacaannya masih keliru-keliru. Ya, makhorijul hurufnya keliru sehingga maknanya menjadi salah. Kemarin sudah pernah saya sampaikan, nggih. Ya, banyak ya. Contoh-contohnya banyak sekali. Ya. Dalam ya Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, saya lagi menahan ngantuk luar biasa sebetulnya. Benar. Tidur hanya 1/4 jam tadi malam. 1/4 jam saja, dari jam 3:15 sampai jam 3:30 bangun. Karena ada acara, ya, ada acara dengan teman-teman tapak suci di pondok pesantren Zam-Zam, ya, ujian kenaikan tingkat. Dan ini masih belum selesai. Saya habis ini harus
ke sana lagi ya. Cuma ya itu harus hati-hati ketika nyetirnya, ngantuknya luar biasa. Nah itu nggih. Jadi monggo tafsir tentang suratan-suratan yang kita baca dalam sholat itu betul-betul dipelajari Bapak Ibu. Jadi karena ini yang paling penting ya itulah. Ya itu yang paling penting, nggih. Jadi Al-Fatihah, kemudian suratan-suratan pendek. Nah, itu tahsinnya, tajwidnya, tafsirnya, ya itu dipelajari betul. Baik. Kemudian maka seorang imam pun ketika dia menjadi imam, bacaan yang sebaiknya dipilih adalah suratan-suratan yang betul-betul sudah dikuasai, ya, betul-betul dikuasai sampai dengan maknanya. Dan pernah saya sampaikan, imam yang baik itu ketika diuji untuk nulis apa yang diucapkan itu bisa, ya, nulis apa yang diucapkan itu bisa. Misalnya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tulis, ya. Bisa apa enggak? Lantana jebule digandeng, lantana lul misalnya digandeng. Wah, ini berarti belum paham. Nggih. Ya, belum paham. Jadi kalau yang paham itu betul-betul lan ya, tana lu ada alifnya al birra. Nah, sampai di situ. Jadi itu yang terbaik ya. Tapi kalau enggak ada yang bisa kayak gitu ya yang bisa, yang paling baik yang mana kayak gitulah. Idealnya itu seperti itu. Seorang imam itu kalau diimla ya, kalau dalam bahasa pondoknya itu diimla supaya nulis yang dia baca benar. Nah, berarti dia betul-betul paham apa yang dibacanya. Kata per kata itu betul-betul paham. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi ya bukan hanya imam saja ya, karena kita sholat kan tidak selalu jadi makmum juga, dan kita sholat juga tidak diem saja, kita juga membaca. Nah ini Bapak Ibu ya, membaca Al-Fatihah ya, dan juga doa-doa sujud rukuk yang lain. Nah ini perlu diperhatikan betul, usahanya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kalau sudah berusaha kemudian kemampuannya nggak nyampe, orang bisa-bisa, ya nggak apa-apa. Yang penting apa? Sudah berusahanya aja, nanti kemudian lah aku ora mungkin bisa lah nyong wis tua misalnya ngapa kayak gitu kena, ya nggak boleh seperti itu ya. Jadi tetap harus dia belajar, tetap harus berusaha. Nah dipahami betul, dimasukkan ke otak kita. Misalnya kita membaca Al-Ikhlas, jadi seolah-olah ada tulisan di bayangan kayak gini, qul huwallahu ahad ya. Itu ada bayangannya seolah-olah begitu. Nah itu insya Allah akan lebih baik ya. Jadi masalahnya kalau Al-Ikhlas saja qafnya menjadi kaf, itu akan sangat jauh berbeda maknanya. Qul huwallahu ahad, maka bisa menjadi maknanya apa? Makanlah wahai Muhammad bahwa dia Allah itu esa. Padahal kalau qaf itu katakanlah wahai Muhammad bahwa dia Allah itu adalah esa. Menjadi apa? Makanlah wahai Muhammad. Itu kan jauh sekali kan? Makanlah. Lalu katakanlah menjadi makanlah. Ini kan repot itu loh. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Itu salah satu contohnya, nggih. Baik, maka suratan di dalam salat itu wajib dipelajari, wajib itu, Pak. Fardu ain. Wajib bagi setiap muslim yang sholat adalah mempelajari bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Wajib fardu ain. Ini semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat tentang kewajiban fardu ainnya mempelajari ibadah dan apa yang ada di dalam ibadah itu. Itu fardu ain. Jadi setiap orang kita wajib belajar. Ya, pintere ora wajib ya. Jadi nek wis belajar ora pinter-pinter itu tidak apa-apa. Yang penting belajar terus dan terus belajar. Oke, itu nggih suratan. Kemudian ruku Allahu Akbar. Nah, ini Bapak Ibu. Takbir intiqal itu kapan? Ada beberapa pendapat ya.
menurut pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Asy-Syafi'i, ya, takbir intikal itu hukumnya makruh apabila dilakukan tidak pada waktu yang tepat. Dan waktu yang tepat itu kapan? Takbir intikal adalah pada saat pergerakan perpindahan dari rukun satu ke rukun berikutnya. Itu nggih. Jadi dari rukun satu ke rukun berikutnya. Misalnya, ya, kita takbiratul ihram jelas, ya, sambil mengangkat tangan sambil bertakbir Allahu Akbar, ya. Kemudian dari bersedekap itu untuk ruku, maka takbirnya kapan? Bukan takbir dulu Allahu Akbar baru ruku, atau ruku dulu baru takbir, tidak. Itu yang keliru menurut pendapat ulama madhab, ya, itu keliru. Meskipun ulama berbeda menghukuminya. Ya, kalau Imam Hanafi dan Imam Syafi'i menghukumi makruh, ya, makruh di dalam kitab Al-Fiqhul Islami ala Al-Fiqhu ala Madhahibil Arba'ah, ya. Itu disebutkan begitu. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan makruh kalau kita takbir intiqalnya sebelum bergerak atau sesudah selesai pergerakan. Maka takbir intikal harus pada saat pergerakan. Pergerakan perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Saged dipahami, Bu? Saged nggih. Jadi contohnya niki, ya. Jadi dari sini contohnya, ya. Pertama, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, tidak. Ya, ini pertama, takbiratul ihram dengan bareng Allahu Akbar. Tuh nggih. Kemudian ketika ruku sama, ya. Allahu Akbar. Nah, bukan ruku dulu baru takbir. Allahu Akbar. Nah, itu banyak yang mempraktekkan seperti itu. Dan ini menurut pendapat para ulama itu keliru, ya, keliru. Ya, tidak sesuai dengan anjuran, tidak sesuai dengan perintahnya, tidak sesuai dengan syariat. Nah ini, jadi tidak seperti itu, tapi betul-betul Allahu Akbar. Nah, ya itu seperti itu. Okay. Nah, kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal ini malah, nah ini, okay, menurut Imam Ahmad bin Hambal malah bisa menjadi batal sholatnya kalau takbir intiqalnya sengaja dilakukan tidak pada tempatnya, tidak pada saatnya, itu batal sholatnya. Kan bahaya kan? Lah ini. Jadi ulama ini dua-duanya, yang mengatakan makruh juga tidak baik dilakukan, yang mengatakan batal, apalagi jangan sampai sholat kita batal. Kan gitu. Nah ini Bapak Ibu. Okay? Jadi otomatis ketika takbir intiqal itu benar-benar pada saat bergerak, ya. Ini berdiri ruku Allahu Akbar. Nah, jangan sampai ruku dulu baru Allahu Akbar. Berdiri dulu, setelah tegak baru sami Allahu liman hamidah. Tidak, ya. Nah itu berarti ketika ruku ya Allahu Akbar. Ketika berdiri ya sami Allahu liman hamidah. Nah, setelah berdiri tegak baru membaca Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu, atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, dan yang lain. Nah, itu ya. Jadi ada berbagai macam bacaan i'tidal. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi takbir intiqal hati-hati. Bacalah takbir intiqal pada saat pergerakannya, bukan sebelumnya atau juga bukan sesudahnya, tapi pada saat bergerak. Apalagi kalau menjadi imam. Nah, apalagi kalau menjadi imam. Karena apa? Makmum itu harus menunggu takbirnya imam selesai dan menunggu perbuatan imam itu juga selesai. Nah, kalau misalnya takbirnya di akhir padahal ini sudah rukuk misalnya baru takbir, maka makmumnya terlambatnya begitu lama dari gerakan imam. Ya, dan sering terjadi imam belum selesai takbirnya, makmumnya sudah takbir.
takbir, karena takbirnya imam di akhir ketika sudah ruku. Jadi kan ada yang model begini, ini imam misalnya ya, ini imam, ini imamnya, ini makmumnya, ya. Ini contohnya gampangnya. Ini sudah set ruku, Allah. Ini baru lihat ini bergerak saja, biasanya mengikuti kayak gini. Ini makmum yang orang tahu ngaji gitu loh, ya. Tapi nek makmum jamaah Al-Hikmah yang enggak gitu loh, enggak beda gitu loh. Ya. Jadi imam bergerak dulu, Allahu Akbar, ya, baru Allahu Akbar. Betul-betul sampai ini betul-betul selesai, Pak. Jadi Allahu Akbar, baru Allahu Akbar. Jangan sampai Allahu Akbar bar. Nah, itu ya. Jadi membarengi, nututi ya, itu tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Betul-betul imamnya sudah sempurna. Maka ketika ibu-ibu misalnya nggak lihat imam kan? Nggak lihat imam karena ketutupan. Imamnya ki jane wis rukuk wis benar-benar rukuk apa urung ya. Maka menjadi tandanya adalah takbir itu. Takbir itu yang menjadi tanda. Maka takbirnya imam ya betul-betul di-manage dengan baik. Jangan setelahnya atau jangan sebelumnya. Ya Allahu Akbar. Nah, berarti imamnya wis ruku baru Allahu Akbar meskipun tidak melihatnya. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Nah, itu Bapak Ibu, itu penting sekali ya. Baik. Iktidal ya. Hal ini Bapak Ibu itu pelajarannya luar biasa juga, pelajaran ketaatan ya, ketaatan. Jadi manut ya, manut dengan siapa? Dengan syariat ya. Siapapun imamnya, meskipun imamnya itu adalah orang yang kita nggak suka sekalipun, jangan ini bebeh karo imam kayak aja di siti mentang-mentang sengit karo imamnya kemudian di siti tidak, tetap saja lah ini. Jadi ada ketaatan di situ, nggih. Ketaatan sesuai dengan syariat dan penguasaan diri ya, menguasai diri kita itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya agi kesuh kayak ngapa karo imame tetap bisa dikuasai diri, ora nyung jonjone tapi tetap baik ketika ruku ya melu ruku dan rukunya setelah selesai. Nah, itu Bapak Ibu ya. Allahu Akbar ya baru Allahu Akbar. Nah, itu mbuh pintera kayak ngapa makmume ya. Ternyata imame kurtamat SD misalnya. Ternyata sing dadi makmum kebetulan doktor S3 selesai. Nah, enggak boleh juga, tetap menahan diri. Lah, ini Bapak Ibu. Jadi itu pergerakan ini adalah latihan ketaatan, latihan menahan diri alias sabar. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi luar biasa itu. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari bisa diterapkan seperti itu bagus gitu loh. Seorang istri ada pimpinan rumah tangga ya. Ya kudu manut karo imame, Yang penting imame bener. Nek imame salah, subhanallah, iya kan? Atau ditepuk, beri peringatan. Diberi peringatan. Nah, itu. Maka dalam kehidupan juga seperti itu. Suaminya keliru, suaminya melanggar syariat, ya diingatkan dengan cara yang benar. Tapi ketaatan, ketundukan, kesabaran itu harus. Karena apa? Ya, dalam kehidupan yang nyata seorang pemimpin, baik pemimpin keluarga atau pemimpin yang lainnya, itu kan ya tidak selamanya benar, ya kan? Tidak selamanya benar. Ya, mesti kadang ya salah, kadang keliru, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Lah ini maka betul-betul tidak bolehnya kita mendahului, tidak bolehnya kita barengi, itu adab ya, tata cara kita. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ruku ya, i'tidal sami Allahu liman hamidah Rabbana
walakal hamdu. Nah, Rabbana walakal hamdu diteruskan dengan doa-doa yang lain. Nah, kemudian Bapak Ibu sujud. Nah, sujud ya, kita sampai sujud saja dulu ya. Ketika sujud, apakah boleh memanjangkan lafzul jalalahnya, Allahnya itu? Ini ulama berbeda pendapat memang. Seperti Imam Syafi'i membolehkan. Jadi ketika berdiri ini ya, sujud kan panjang nih pergerakannya ya. Pergerakannya panjang. Kemudian Allahnya di Allahu Akbar, boleh apa tidak? Itu memang menjadi ikhtilaf ulama. Imam Syafi'i membolehkan ya. Yang lain tidak membolehkan. Sebagian yang lain tidak membolehkan. Nah, ini kalau di Muhammadiyah sendiri itu juga tidak dianjurkan untuk memanjangkan lafzul jalalah. Ya, lam jalalahnya tidak dianjurkan untuk dipanjangkan. Maka bagaimana caranya ketika kita sujud mengucapkan takbir intiqal ketika sujud? Nah, ini Bapak Ibu. Masalahnya kalau kita keliru juga makmumnya akan semakin apa? Semakin keliru panjang ya. Misalnya nih. Ya. Itidal kan begini. Itidal. Kemudian kita akan sujud. Kalau dari awal kita mengucapkan takbir intikal sampai ini jidatnya nempel selesai, maka panjang sekali kan? Allahu Akbar, kan panjang, ya, panjang. Ya. Maka menurut Imam Syafi'i boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh. Menurut yang lain, bagian yang lain tidak diperbolehkan. Dari Muhammadiyah dianjurkan tidak memanjangkan berlebihan. Maka dari sini itu boleh bergerak sedikit dulu ya. Yang penting apa? Bukan sebelumnya atau setelahnya. Dari sini bergerak dulu tidak masalah. Tidak untuk tidak memanjangkan lam jalalah. Tapi akhirnya sama, berakhirnya sama. Dari sini. Allahu Akbar. Kan tidak terlalu panjang ya. Jadi sedikit bergerak dari berdiri ya. Allahu Akbar. Yang mana? Yang tidak diperbolehkan itu ketika kita bergeraknya sampai selesai dulu. Ya. Allahu Akbar. Nah, itu ya tidak diperbolehkan. Ya. Jadi selama takbir intiqalnya pada saat bergerak itu boleh. Ya, dibolehkan. Misalnya nih, Allahu Akbar itu boleh, tapi ini bahaya kalau kayak gitu. Makmume kita belum sampai bawah, makmume di siti. Masalahnya itu. Kalau kita takbirnya di awal pergerakan. Allahu Akbar. Makmume badangan risol. Itu nyata Pak, kejadian nyata. Apalagi misalnya imam di sini, makmum yang di sana nggak lihat, ya nggak lihat, mesti sudah sampai bawah dulu. Nah itu, makanya tujuan daripada takbir itu selesai, pergerakan selesai adalah untuk itu. Jadi kalau imam sudah baru, insya Allah tidak akan terjadi di sini imam nututi malah kan, nyalip gitu loh, nyalip, kebiasaan, dan itu banyak terjadi. Dan itu harus diperbaiki Pak. Karena itu nggak boleh. Nah sama. Dari sujud ke berdiri juga sama. Jadi intinya di situ ya. Intinya ya maka yang pendapatnya Imam Syafi'i sungguhnya baik gitu loh ya. Cuma kalau pendapat yang lain, kalau begitu memanjangkannya Allahu Akbar, nah itu menurut yang lain ada masalah di situ. Karena hanya 2 harokat dibaca sampai 6 harokat, itu begitu ya. Nah, makanya ya nggak usah panjang-panjang, bergerak sedikit. Allahu Akbar. Nah kemudian cara sujudnya itu mana dulu nih yang nempel ke tanah ya. Ya lututnya dulu apa telapak tangannya dulu. Nah, apa jidatnya dulu gitu. Nah. Ya, kalau aliran Shaolin itu kan jidatnya dulu ya. Langsung jidatnya dulu. Nah, ini memang ada 2 pendapat, Pak.
empat madhab itu ya, yang satu berpendapat tangannya dulu, yang tiga berpendapat lututnya dulu. Nah ini hadisnya sama-sama sahih sebetulnya, tapi menurut yang tiga lebih kuat yang lututnya dulu, menurut yang satu adalah tangannya dulu. Siapa yang satu ini? Yang berpendapat tangannya dulu adalah Imam Malik ya, Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali itu berpendapat lututnya dulu. Nah ini ya. Jadi ketika kita sujud, lutut dulu yang jatuh, bukan tangan. Kemudian Imam Hanafi itu tidak menganggap mana yang lebih kuat. Jadi Imam Hanafi pertengahan di antara dua pendapat itu gitu loh. Jadi tengah-tengah di antara dua pendapat itu. Mau pakai yang lututnya dulu boleh, mau pakai yang tangannya dulu boleh. Itu Imam Hanafi, ya Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi adalah Syafi'iyah, pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Nah ini ya. Jadi dari sini kalau jumhur ulama jelas apanya? Lututnya dulu. Lutut, tangan, jidat, hidung, ya. Itu. Jadi lututnya dulu, lutut, baru kemudian tangan, kemudian hidung. Nah, baik. Ketika sujud itu tangan direnggangkan kalau sholat sendirian atau imam. Tapi kalau makmum jamaah itu ya menyesuaikan. Kalau seperti ini ya nanti sikut-sikutan kalau aneh. Maka disitulah jangan membuat orang lain ya atau jamaah yang lain itu menjadi tidak nyaman. Nah itu juga ajaran akhlak Pak. Ketika kita bergaul, ketika kita rapat ya bergaul yang sangat erat dengan orang, itu jangan sampai kita nyikut-nyikut tanggane gitu loh. Itu dalam kehidupan sehari-hari ya seperti itu ya. Kalau sholat, di dalam sholat pokoknya itu egois namanya, ya kan? Egois, mementingkan kepentingan diri sendiri. Nah, tidak boleh. Ya, jadi ketika sholat itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu juga insya Allah akan bagus sekali. Ya, sehingga apa? Ya, meskipun kita sedang sujud kepada Allah, sedang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita merasa rendah dan pada posisi yang terendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat itu kita supaya diperbanyak berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi tetap tidak boleh kita menyakiti orang yang lain, memperhatikan yang lain. Nah itu, maka hablum minallah, hablum minan nas itu tetap harus selalu dijaga. Tidak boleh dimenangkan salah satunya, tapi terus harus berjalan bergandengan itu. Itu Bapak Ibu, nggih. Kalau hablum minanas tok itu juga keliru. Hablum minallah tok tidak peduli dengan bagaimana dengan manusia, itu juga keliru karena Allah tidak menghendaki yang seperti itu. Ibadah jangan sampai mengganggu orang lain, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi enggak boleh. Makanya baca Quran ya jangan mengganggu orang lain. Ya, takbiran ya jangan mengganggu orang lain. Intinya seperti itu, Pak. Kalau seru banget, wis jok mangsane turu misalnya ya sih maca Quran, bae mangsane tidur, mangsane orang istirahat, maca Quran, itu juga tidak diperbolehkan. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, ini sudah jam 7, nggih. Jadi sampai itu dulu dan bacaannya besok lagi. Nggih. Tadi untuk apa? Mengulang kembali janjiannya ya. Mengulang kembali sampai sini, besok kita akan bahas lebih detail lagi ya. Kalau bisa nyun sewu, kalau bisa sih itu kalau ada slide ya, itu kalau bisa disiapkan biar nanti ibu-ibu dan bapak-bapak yang di dalam itu bisa lebih saya jelaskan ya tentang hadisnya juga dan yang lainnya. Begitu nggih, bisa lebih mantap lagi. Kalau ada LCD-nya, ngoten nggih. Baik, saya kira itu Bapak Ibu tidak ada pertanyaan sampai sujud. Dan belum sampai ke bacaan ya, belum sampai ke bacaan. Ada? Tidak ada? Oke. Ya. Oh, baik. Ya. Jadi tambahan doa setelah
tasyahud akhir. Ini belum sampai pembahasannya sebetulnya ya. Jadi bahas besok saja. Nah, kalau ketika sujud, nah itu ketika sujud itu boleh enggak? Nah, ini yang dibahas dulu ya. Jadi ketika panjenengan sujud, bacaannya apa? Ini belum saya baca tadi ya. Belum saya sampaikan. Biasanya apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli atau Subhana rabbiyal a'la. Ya, Subhana rabbiyal a'la. Ya, kalau di Muhammadiyah tanpa wa bihamdih. Karena wa bihamdihi ternyata memang hadisnya dipersoalkan. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif, ya. Maka kalau di Muhammadiyah mengambil yang sahih saja, yang jelas sahihnya yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah, itu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, sampai di situ tanpa tambahan wa bihamdihi. Meskipun ini ada yang bolehkan, ada yang tidak. Ya, karena ini ikhtilaf, saya sendiri tetap sependapat yang dipersoalkan nggak usah dipakai. Ya, yang jelas disepakati saja. Yang disepakati oleh para ulama seluruhnya adalah subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, itu jelas. Ya, artinya yang ada wa bihamdihinya itu diperselisihkan oleh para ulama. Nah, itu nggih. Nah, setelah itu panjenengan boleh doa apa saja, boleh, Pak. Nah, tapi mohon untuk dipahami, menambah doa atau memanjangkan sujud itu tidak ada ketentuan sujud tertentu, tidak. Kalau memanjangkan sujud ya semua sujud panjangkan semuanya. Karena Rasulullah SAW tidak pernah ada hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah pada sujud terakhirnya panjang, berbeda dengan sujud-sujud yang lainnya. Tapi sama. Bahkan Rasulullah sujudnya, duduknya, ya, i'tidalnya itu rata-rata sama. Itu hadisnya begitu. Jadi tidak ada mengkhususkan pada sujud yang terakhir saja. Besok kita bahas ya secara lengkap dalil-dalilnya itu. Nah itu nggih. Jadi silahkan ditambah dan boleh nambah. Yang penting yang disepakati oleh ulama tambahannya adalah doa-doa yang ma'tsur. Doa-doa yang ma'tsur. Dan jangan membaca ayat Al-Quran. Nah, kalau doa tapi ayat Al-Quran secara lengkap ya hindari, karena itu juga bagian dari yang diperselisihkan oleh ulama. Oh ini kan doa. Nah, saya tidak membaca Al-Quran tapi ini doa. Tapi itu doa bagian apa? Ayat Al-Quran secara lengkap. Ya, maka jangan, lebih baik jangan. Maka dari hadis saja. Itu yang aman ya, aman dari ikhtilaf. Jelas ya. Jadi setelah misalnya subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, panjenengan mau diulang-ulang seberapa kali pun itu boleh. Tidak harus sekali atau 3 kali, tidak. Tidak ada ketentuan dalam hadis pembatasan, itu enggak ada. 3 kali ya dalam hadis ada ya, tapi tidak membatasi itu. Itu bukan sebagai lil hasr untuk membatasi. Ternyata boleh. Itu membaca terus ulang lagi itu boleh. Begitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ya saya kira itu Bapak Ibu sudah lebih 5 menit. Kita sambung pada bulan depan insyaallah. Nggih. Mohon diingatkan nanti yang mau WA saya, mohon diingatkan pembahasan sampai gerakan ke sujud saja gitu, ke sujud ya. Dan doa-doanya belum kita sampaikan. Baik, saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.